Pendeta Elsie Malekosahili. Kita ada dalam perenungan 5 menit bersama Tuhan dalam kuntungan bacaan firman Tuhan menurut Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita biasanya berdoa dulu ketika hendak melakukan perjalanan yang jauh. Kita memohon kepada Tuhan supaya menyertai langkah kita, menjaga perjalanan kita, juga membawa kita tiba dengan selamat di tujuan. Ini adalah hal yang wajar, karena tidak ada orang yang ingin tersesat di tengah jalan atau gagal tiba di tempat yang dituju. Namun, kalau untuk perjalanan yang hanya sementara saja kita begitu berhati-hati, apalagi untuk perjalanan hidup kita yang jauh lebih panjang, yang dipenuhi dengan banyak pilihan, tantangan, juga pergumulan yang tidak selalu mudah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya perjalanan hidup kita tidak mudah tersesat? Mazmur pasal 1 memberi kita jawabannya. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan sesekali, tetapi terus-menerus menjadikan firman Tuhan pegangan hidupnya. Mengapa harus melalui perenungan firman Tuhan? Kita tahu bahwa dengan menyukai firman itu bukan sekedar tanda bahwa kita percaya Tuhan, tetapi juga merupakan tanda bahwa kita memiliki relasi yang hidup dengannya. Kita tidak saja mengenal Tuhan dari jauh, tetapi kita memilih untuk mendekat, mendengar suaranya, dan juga berjalan bersama Dia setiap hari. Kita tahu Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang melalui dirinya kita dibukakan jalan untuk terhubung dengan Allah Bapa. Kita tahu Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Melalui dirinya kita telah dibukakan jalan untuk dihubungkan dengan Allah Bapa. Hubungan itu sudah tersedia, tetapi kita perlu untuk menjalaninya dengan kedekatan yang nyata. Mengapa? Karena hubungan yang jarang dijaga, lama-kelamaan akan menjadi renggang. Ketika komunikasi mulai jarang, kehangatan pun perlahan memudar. Awalnya terasa biasa saja, tetapi lama-kelamaan hati mulai menjauh. Akhirnya yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa kedalaman kasih. Karena itulah kita perlu menyediakan waktu setiap hari untuk kembali kepada firman Tuhan. Semakin sering kita datang dan tinggal di dalamnya, maka semakin kuat pula ikatan hubungan itu. Kita tahu bahwa Tuhan yang memegang hidup dan masa depan kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, kita tidak berjalan sendirian. Ia menyertai langkah kita, melindungi kita di tengah bahaya, juga memberi kekuatan di setiap musim kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pemegang hidup dan masa depan kita. Ketika hati kita melekat kepadanya, kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ia melindungi di tengah bahaya, juga memberi kekuatan di setiap musim kehidupan kita. Selain itu, kita sadar betul bahwa memang kita akan menghadapi banyak hal yang tidak mudah, seperti kesedihan,
kegagalan, tekanan, bahkan masa-masa yang membuat kita lelah. Ketika hidup kita berakar dalam firman Tuhan, kita tidak mudah goyah. Ada kekuatan yang menopang dari dalam, sehingga kita kuat berdiri. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia tetap hidup, subur, dan menghasilkan buah pada waktunya. Yang kedua, mengapa harus melalui perenungan firman Tuhan? Karena melaluinya kita ditolong untuk tidak salah arah atau menjauh dari Tuhan. Kata berjalan, berdiri, dan duduk dalam ayat 1 itu menggambarkan proses terseret secara perlahan oleh arus yang membawa kepada kefasikan. Tanpa Tuhan, kita mudah tersesat dan kehilangan arah. Karena itu, sekali lagi, mari setialah untuk merenungkan firman setiap hari. Mari setialah menyediakan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan arah yang benar, kekuatan untuk bertahan, dan kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Amin.